Jadi master memang mengajarkan kita untuk menjaga orang atau keluarga dan keluarganya tuh dari awal sampai selesai. Kita harapkan kita bantu bisa selesai penyakitnya juga selesai juga, timbul masa-masa baru yang akan membebani keluarga ini. Ketika saya dokter sudah melakukan antibody semuanya, kita coba nanti ke dokter gigi ya satu-satu. Kami tidak rela atau tidak senang lah kalau peserta BPJS itu dinomor duakan. Jadi kita ingin peserta BPJS itu memang tidak dianaktirikan dan pelayanan di kesehatan itu sama. Jadi saya kira kita mesti harus bekerjasama dan BPJS tidak akan mengcover hal-hal yang di luar kaitannya dengan medis atau kesehatan langsung ya. Mas tuh selalu ngomong ya, kalau kita bantu satu orang yang sakit, hasilnya nanti satu keluarga yang kita bantu. Mula-mula itu nggak bisa jongkok gitu, nggak bisa jongkok, terus lama-lama nggak bisa jalan gitu. Kalau jalan berapa langkah itu kan sakit gitu kaki ini, kayaknya di pinggul gini lah, sakit gitu aja. Tahun berapa ya kemarin, tahun 2014 atau 15 gitu lah. Habis itu pernah ke Malaysia, orang itu kayaknya teman gitu lah kan, kasih tahu Malaysia ada singsai bagus, pinter gitu kan. Kita ke sana, aku puntur. Habis itu pulang nggak sembuh juga. Terus ya gimana lah ya, uangnya udah habis gitu kan. Ya pulang dulu lah. Kemudian gitu, kalau orang itu lagi lah, teman-teman kasih tahu lagi. Di Batam ada singsai yang bagus lagi, kita pergi lagi. Ke itu apanya, ke urut gitu, pun nggak sembuh juga, 2-3 hari nggak sembuh juga, masih sakit. Habis itu ya pulang lagi lah gitulah. Jadi ada teman lagi kasih tahu lagi di Batam ada satu lagi yang pinter, di Facebook kan kita lihat kan. Nah dia bilang tukang urut juga, pergi lagi. Jadi nanya berapa gitu, dia bilang satu kali urut 200. Habis itu kalau ambil paketannya berapa, tanya dia kan. Kalau ambil paket 1,8 lah. Jadi bilang ya udahlah boleh lah ya coba kan, tapi daripada sakit gitu kan, 1 minggu nggak salah di sana. Nah pun nggak sembuh juga, ya pulang lagi lah. Jadi lama-lama gimana lah, udah lah ya habiskan duit gitu kan. Jadi suami saya bilang ya apa boleh buat, kita nunggu lah ada ada malaikat yang bantu gitu kan. Pertama kali lah, tahun berapa ya, ronsen dulu sama ibu juga. Habis itu ibu bilang operasi lagi, yang kedua kali bilang operasi lagi. Yang ketiga kali sakit, memang betul sakit gitu kan, diajak abang lagi ke rumah sakit aja lah. Kita kan masuk BPJS. Ya udah dia bilang, ya pergi aja lah. Ketemu dengan Ibu Ros lagi, dia bilang dua-duanya kena, harus operasi. Ya kita takut lagi lah ya, gimana dia bilang harus operasi. Jadi dokternya mana yang bagus gitu kan, dia suruh tanya ke Budat Seci kan, yang Seci Sukmawati. Jadi abang langsung telepon sama ibu itu, Ibu Seci kan, Sukmawati gitu. Nah gitu aja lah. Terus suami saya nanya kalau mau operasi itu biayanya harus berapa gitu.
dia bilang kalau biaya kalau satu kali sebelah kan sebelah kiri itu maunya 80. Jadi terus suami saya nanya kalau ada BPJS, dia bilang BPJS-nya bisa tanggung, cuma 30, BPJS tanggungnya 30. Yang alatnya harus beli. Saya tanya alatnya berapa, dia ada 3 harga. Satu harga itu yang biasa 34,5, yang satu lagi 44 lebih, yang satu lagi 50 lebih kalau nggak salah lah gitu. Jadi kita kan harus berunding kan, namanya dananya nggak cukup. Kita harus minta bantuan gitulah dari Suci, dari yayasan. Sebenarnya jalinan jodohnya berawal dari suaminya dulu. Suaminya saat itu sering sakit, jadi kita udah sering keluar masuk rumah sakit. Tahu-taunya beliau itu sakitnya udah mau memasuki sejenis leukemia. Dari organ tubuhnya memang nggak bisa memproduksi darah, terus harus sering transfusi darah. Terus beliau nggak bisa kerja, jadi anak-anaknya harus kita bantu biaya sekolah seperti SPP dan biaya transportasi. Jadi sama keluarga ini kita udah kenal lama. Terakhir karena kondisi tubuh kesehatannya udah membaik, jadi beliau sendiri minta pelan-pelan dia kurangin bantuan dan akhirnya udah lepas dari kita. Sakitnya itu sudah lama, menurut kata suaminya sudah 3-4 tahun. Tapi mungkin ya dokter sudah ada bilang mesti operasi. Awalnya cuman nanya-nanya ke saya, terus saya jelaskan kayaknya ini kalau ada ronsennya boleh saya tanya ke dokter. Tapi mereka juga masih sanksi sih, makanya suaminya bawa Sohun nanya-nanya ke pasien kasus kita sebelumnya. Nyatanya oke semua, baru balik lagi ke kita. Baru mengajukan permohonan, ya kita survei ke rumah. Prosesnya cukup cepat, karena mungkin ya udah dengar banyak kasus yang udah berhasil, makanya dia memutuskan untuk ke Batam, Dr. Sulu, spesialis bedah ortopedi. Habis itu saya sendiri pergi lagi ketemu Dr. Sulu. Saya mau tahu karena menurut dokter kalau BPJS memang nggak bisa cover biaya alat yang mau dipasang itu. Jadi kata dokter kalau untuk BPJS bisa di cover semuanya kalau dirujuk ke Jakarta. Jadi dari hasil rapat kita itu kita empati lah. Kira-kira kalau si Sohun itu keluarganya kita mau nggak menunggu begitu lama di Jakarta. Terus kalau di Jakarta ya seluruh pasien dari Indonesia harus ke situ. Antrian pasti lama. Juga dari Dr. Sulu ngomong saudaranya aja harus nunggu
antriannya 1 tahun lebih. Jadi seandainya kita mengirim mereka ke rusun, ya memang bisa dapat tempat tinggal, tapi biaya transportasi, akomodasi, terus banyak sekali biaya yang tak terduga akan kita keluarkan selama 1 tahun. Jadi memang itu satu tantangan yang cukup signifikan untuk bisa memperluas kepesertaan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahwa tahun 2024 itu bisa mencapai 98% peserta, di mana sekarang posisi kita itu adalah 82%. Nah, oleh karena itu berbagai strategi kita tingkatkan. Yang pertama dengan otomatisasi bagaimana pembayaran ya, yang memakai berbagai macam inovasi pembayaran baru dengan pola-pola baru yang inovatif ya, baik semacam GoPay, kemudian ada OVO dan lain sebagainya. Dan tentu kita juga ada satu pendekatan baru baik dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dan dengan pemangku kepentingan lain. Termasuk tentunya kita kembangkan yang terakhir ini adalah pembiayaan atau yang kita sebut dengan inovasi pendanaan masyarakat. Nah, inovasi pendanaan masyarakat itu kita mengadakan pendekatan baik kepada umat Islam, umat Buddha, umat Katolik, umat Kristen, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, maka kami juga tidak saja kerjasama dengan para filantropi, tetapi dengan Yayasan Buddha Suci seperti ini merupakan satu hal yang sangat kita harapkan. Karena kita tahu ternyata banyak masyarakat yang sebetulnya dijamin oleh pemerintah melalui apa yang disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran, itu sudah 96,8 juta, tetapi di luar itu masih banyak yang mohon maaf masih merasa berat atau terlalu berat, baik dari sisi ability to pay, kemampuan untuk membayar, atau kemauan, willingness to pay. Jadi memang kita mengupayakan, dan kebetulan di 34 provinsi ya, itu semua sudah ada, tetapi masing-masing provinsi, apalagi kepulauan tadi, apalagi yang terpencil, itu kendalanya itu memang luar biasa. Ya. Karena infrastrukturnya belum memungkinkan. Karena ini semua kan sudah ada peraturan perundangannya. Jadi BPJS itu sebagai institusi yang mengoperasikan, yang menjalankan. Tetapi kebijakan ya, tadi apakah transport di cover apa tidak ya, kemudian akomodasi, nah itu memang bukan wewenangnya BPJS ya, meskipun kami menginginkan itu, tetapi untuk diingat bahwa BPJS di tahun 2019 itu masih mengalami gagal bayar. Nah, yang sekarang sudah mulai longgar, mulai bagus, meskipun masih defisit, tetapi secara arus kas ya kita ada semacam surplus, yaitu sekitar 18,7 triliun, tetapi secara aset neto ya itu masih defisit sekitar 6,3 triliun. Jadi itu hanya mengcover penyakitnya tadi. Jadi kalau kemudian harus menambah transport, kemudian yang mendampingi, kemudian akomodasi dan lain-lain tentu, nah nanti masyarakat yang lain tidak bisa memanfaatkan ya, yang dana yang memang terbatas ini. Misi amal itu tugasnya adalah sama dengan
arti seji sendiri adalah melepas penderitaan dan membawa kebahagiaan kepada orang yang sedang menderita. Dari situ yang kita lakukan adalah bantu orang yang sedang sakit, tapi secara ekonomi juga sulit. Selain itu kita memberikan bantuan pendidikan. Ditambah lagi hal-hal lain yang di sekitar kebutuhan mereka pada saat kita bantu itu. Terkadang 1-2 kasus kita sampai melakukan renovasi rumah atau bedah rumah karena kondisi rumahnya itu tidak layak secara kesehatan maupun kenyamanan untuk hidup sehat. Hamidah, dokter ada pesan kapan mau ke rumah sakit? Rencananya setelah operasi mau di MRI lagi, tapi kemarin kan udah 2 minggu setelah itu buka jahitan, tapi karena belum bisa terengkang ditunda, dibatalkan jadi bulan depan lagi. Bantuan pemerintah yang BPJS atau JKN adalah yang ditujukan oleh seharusnya seluruh rakyat Indonesia, karena seluruh rakyat Indonesia seharusnya adalah peserta JKN. Tapi di lapangan ada juga yang masyarakat belum urus karena ya merasa belum butuh. Nah, dari situ peran kita adalah memberikan bantuan ke mereka yang meminta ke kita, datang ke kita untuk permintaan bantuan, adalah cara untuk mengedukasi mereka, cara untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang seharusnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena mereka belum punya keanggotaan di JKN atau hal-hal lain yang tidak dalam skop JKN bekerja, kita masuk ke situ. Ini hasil tes setelah beliau operasi tes kandungan. Di sisi lain ada juga karena kondisi ekonomi yang susah sekali, mereka pergi ke fasilitas kesehatan yang agak jauh dari rumahnya, mereka pun tidak sanggup. Maka kita berikan bantuan biaya transport. Ada juga anggaplah kepala keluarga yang sakit atau pada saat pasien ini bukan kepala keluarga tetapi anggota keluarga, tapi membuat kepala keluarga tidak bisa bekerja, terpaksa harus mendampingi dan penghasilannya tidak ada karena banyak juga di antara mereka adalah pekerja informal. Nah, seji bisa bantu juga karena untuk biaya hidup dari mereka. Jadi selama pengobatan keluarga ini tetap terjaga kesejahteraannya. Oh ya, rencana hari ini ke Pak Ahmad aja apa ke yang lain? Pak Ahmad aja Pak Ahmad deh. aja. Soalnya udah lama. Udah berapa lama kita nggak ke sana ya? Setiap bulan nih 1 kali loh. Kemarin Susio nggak pergi emang. Ya maksudnya mungkin lah ada 1 minggu 2 minggu kondisinya sekarang kayak apa sih kamu? Ya makanya mau pergi lihat nih. Banyak sekali ya peluangnya ini Mas Sony ya, mulai dari contohnya ya untuk tadi yang transportasi, kemudian akomodasi yang memang tidak dijamin oleh BPJS. Nah, tetapi tidak berhenti di situ, bahwa ke depan kami juga memikirkan tentang cost sharing ya. Jadi hal-hal yang sifatnya memang bisa menimbulkan fraud, nah itu mungkin ke depan ada cost sharing ya. Cost sharing itu kadang-kadang kan meskipun kami batasi, tapi masyarakat boleh juga masih tetap kesulitan ya. Nah untuk itu bisa kemudian lembaga sosial atau keagamaan atau non keagamaan
bisa kemudian membantu. Sebenarnya kalau pos-pos itu kita tidak ada yang baku, tergantung keadaan. Maka kita diadakan survei. Relawan pada waktu survei itu melihat keadaan keluarga ini, pasien ini, apa yang dibutuhkan. Jadi kita secara nominal atau persentase kita tidak lakukan pembagian ini ya maksimum segini, ini berapa persennya untuk ini. Lihat kebutuhan. Jadi memang kadang di satu keluarga bisa orang tuanya penerima bantuan kesehatan, anaknya juga bantuan pendidikan, berjalan simultan. Jadi tergantung keadaan, tergantung pengamatan tim survei amal kita. Dari situ baru diputuskan mau seperti apa. Jadi yang tadi mengenai katakanlah kepala keluarganya sakit, lalu ekonominya terpengaruh, ekonomi keluarga, lalu bagaimana pemulihan ekonomi itu bukan ranah dari BPJS dan tidak akan masuk ke sana. Sehingga seperti Yayasan Buddha Suci tadi itu bisa tetap bergerak di sana. Itu kita bicara di kesehatan aja juga tidak semua ya yang bisa masuk ya, meskipun sudah sangat luas sebetulnya ya, tetapi beberapa hal tentu masih memerlukan peran dari Yayasan Buddha Suci dan juga lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang lain. Baik sekali, karena sinergi seperti ini sulit kita kalau berjalan satu sendiri-sendiri. BPJS JKN itu berjalan sendiri, urusan yang sekitarnya kurang, mereka tidak bisa jangkau karena mereka besar sekali yang dipegang. Nah, kita bisa nutup di situnya. Nah, Suci sendiri kalau bergerak sendiri tanpa BPJS juga berat. Untuk wilayah-wilayah yang jauh dari kesehatan, tadi sudah kami sampaikan, memang BPJS tidak bisa sendiri karena itu menyangkut pembangunan infrastruktur. Selagi kita bisa bantu, pasti kita bantu.